وإلى حضرة شيخنا المكرم سيدي الشيخ محمد صاحب الوطن العربي خصوصا إلى روح Haji Zainal Abidin Anwar. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fawal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'alan nabiyil hasyimi Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim taslima. Yang saya hormati Ketua Ibu Bela Jakarta ya, Ibu Hajah Lina, seluruh pengurus jajaran pengurus Ibu Bela Jakarta, kemudian ikhwan akhwat Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah. Mudah-mudahan semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesehatan lahir dan batin, senantiasa Allah memberikan keberkahan serta istiqamah berada di as-sirat al-mustaqim bersama dengan guru mursyid tercinta Syekh Ahmad Sahibul Wafat Hajil Arifin. Kita akan membahas mengenai maqasid syariah ya. Namun karena ini judul kajiannya jejak mursyid, maka saya akan awali dengan pandangan Abah Anom tentang syariat gitu ya. Bagaimana sih Abah Anom memandang syariat di dalam kitab Miftahus Sudur yang merupakan rujukan ilmiah kita sebagai ikhwan Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah ya. Di dalam kitab Miftahus Sudur pasal 4 ya, beliau itu menulis di anna tariqa ilal haqqi ta'ala zahirun wa batinannya. Karena jalan menuju al-haq ya, yakni Allah Subhanahu wa taala itu zahirun wa batinannya, ditempuh secara zahir dan batin. Ditempuh secara lahir dan batin ya. Fa zahiruha asy-syari'ah. Lahirnya itu adalah syariat ya, wa batinuha al-haqiqah. Batinnya yaitu hakikat. Ini dalam Miftahus Sudur ini ya. Jadi menuju Allah Subhanahu wa taala itu harus dua ini. Lahirnya syariat, batinnya hakikat. Kemudian di dalam Miftahus Sudur juga masih di pasal yang 4 ya. Guru kita mengutip ya nasihat atau wasiat dari Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah. Usika bitaqwallah ya. Aku berwasiat kepadamu ya bitaqwallah ya, untuk senantiasa bertakwa kepada Allah, wa ta'atihi, dan mentaatinya ya. Waluzumi syar'i, dan mematuhi syariatnya ya. Wa hifdzi hududihi, dan memelihara ketentuan-ketentuan hukum-hukumnya. Miftahus Sudur pasal 4. Kemudian masih di pasal 4 ya. Lam, kemudian ketahuilah anna riyadiyati ya, bahwasanya aneka riyadhah la tufidu, tidak berguna, tidak bermanfaat, wala tuqarribul abda, dan tidak juga bisa mendekatkan seorang hamba ilallahi ta'ala, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, malam takun ala muwafaqatis syari'ati, selama tidak sesuai dengan syariat, wa mutaba'atis sunnati, dan tidak mengikuti sunnah. Jadi segala riyadhah, segala latihan ruhani ya yang kita lakukan itu tidak berguna, la tufidu, kata pengarsa Abah Anom itu ya. Nggak berguna, nggak bermanfaat. Wala tuqarribul abda, tidak bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, malam takun ya, selama dia tidak apa? Muwafaqatus syariah, berkesesuaian dengan syariat. Oh, coba itu ya, guru kita itu memberikan rambu-rambu
wa mutaba'atis sunnah, mengikuti sunnah, ya, sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka riyadhah yang kita lakukan itu sudah diukur dalam kacamata syariat, ya. Janganlah kita melakukan riyadhah, ya, niatnya mau benar, ya, saya pengen dekat sama Allah, ya, saya pengen cepat usul, ya, kemudian dia melaksanakan riyadhah yang tidak ada tuntunan syariatnya, ya, yang tidak ada anjuran dari sunnah Nabi Muhammad SAW, ya. Maka kita harus mempelajari, ya, bagaimana sunnah Nabi Muhammad SAW, bagaimana syariat baginda kita Nabi Muhammad SAW. Karena di antara ajaran guru kita itu adalah li ihya'i syariatin Nabi Muhammad SAW. Tidak lain untuk menghidupkan syariat baginda kita Nabi Muhammad SAW. Sambil dicas nih Bu, bisa biar deh. Jadi kita mau melakukan riyadhah, ya, mau melakukan ibadah, mau melakukan aktivitas, mau melakukan kegiatan, tolok ukurnya apa? Syariat. Syariat. Ustadz, saya mimpi. Waduh, mimpi. Ketemu orang jubah putih, jenggotnya panjang, bawa tongkat. Wah, saya dinasehatin begini. Gimana cara ngukurnya itu mimpi benar apa enggak? Pakai kacamata syariat. Nah, ini guru kita udah ngajarin nih. Ya. Saya dapat ijazah. Waduh. Begini. Suruh nyemplung di kali. Nggak boleh mandi. Ya. Nggak boleh sholat. Wah, itu udah bertentangan dengan syariat. Jangan diamalin. Ya. Maka alhamdulillah guru kita itu membukukan, ya, Miftahus Sudur itu untuk memberikan rambu-rambu, ya, supaya kita ini tidak nyasar, ya, tidak kehilangan arah, ya, supaya kita tetap mengikuti jejak mursyid, sebagaimana acara ini, ya, subhanallah, ini namanya jejak mursyid. Maka kenapa saya ambil ini kutipan-kutipan dari pengersabah Anom ini, ya, jejak mursyid, sebelum kita membahas maqasidus syariah, ya. Jadi ada 3 ini, ya, kalau nggak salah 3 ini yang saya kutip, 3 apa 4, ya. Termasuk nih di dalamnya nih, ya, ini thariqah yang benar. Tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah ini tarekat benar nggak? Lihat cirinya di dalam kitab Haqa'iq Anit Tasawuf, ya. 1, berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini masadirus syariah, ini sumbernya syariat, Al-Quran dan Sunnah. Harus berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah, ya. Ikhwan Tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah, ya, harus bisa belajarlah. Yang belum bisa baca Quran, ya. Yang nggak pernah belajar hadis Nabi, belajar hadis Nabi, ya. Karena tarekat kita ini berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah, ya. Jadi kalau ada kelompok yang mengatakan kami ini kelompok yang membela sunnah, maka sesungguhnya tarekat itu yang ihya'us sunnah, ya, yang menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Bagaimana guru kita mengajarkan, ya, ibadah, mengajarkan riyadhah, mengajarkan ajaran-ajaran yang semuanya itu ada landasan syariatnya, ya. Semuanya tidak lepas dari tuntunan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena kalau tidak ada yang mengamalkan amalan-amalan sunnah Nabi Muhammad SAW, ini nanti siapa yang mau ngamalin, ya? Siapa yang mau ngamalin, ya? Kalau semua orang hanya fokus pada yang wajib, yang fardu saja, maka guru kita mengajarkan itu untuk melatih diri kita, mendidik jiwa kita, ya, untuk mengasah, ya, bagaimana jiwa kita supaya lebih bersih, supaya lebih suci, ya, qalbu kita dibersihkan itu, ya, takhliyatuha minar radha'il, ya, dikosongkan dari aneka kotoran-kotoran, wa tahliyatuha bil fadail, ya, diisi, dihiasi dengan aneka keutamaan, ya. Maka kalau ada thariqah yang bertentangan, melanggar, berselisih, ya, dengan Al-Quran dan Sunnah, ya,
maka itu pasti bukan thariqah sufi itu. Karena thariqah sufi itu menentang hal yang demikian. Ya, thariqah sufi menentang hal yang demikian. Yang kedua, bukanlah termasuk thariqah sufi jika ajarannya itu terpisah dari pengajaran syariat. Nah, ini tidak boleh kita pisahkan hakikat syariat. Ya. Maka kita al-jam'u baina syariati wal haqiqah. Kita gabungkan, kita padukan antara syariat dengan hakikat. Ya. Bahkan ajaran thariqah adalah esensi dari ajaran syariat itu sendiri. Ya. Karena kalau syariat itu dalam kitab Mangarsa Banam itu asyariatu aqwalun. Syariat itu ya ucapan-ucapan, baru sekedar ilmu. Barulah at-tariqatu af'alun, ya. Tarekat itulah yang mengamalkan itu syariat, ya. Bahkan di dalam ungkapan ya Imam Junaid Al-Baghdadi yang menjadi salah satu silsilah emas, ya, rantai emas Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah. Beliau katakan, ilmuna hadza musyayyadun bil kitabi was sunnah. Ya. Ilmu kita ini, ilmu tasawuf ini dibangun berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah. Tuh. Wa qala aidan, ya, at-tariqu ilallahi ta'ala masdudun illa 'alal muqtafina athara Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian pula jalan menuju Allah, ya, kita bertariqah itu terkunci. Waduh. Kecuali dengan apa? Mengikuti jejak peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengikuti apa? Min aqwalihi. Mengikuti Rasulullah dalam apa? Ucapan-ucapan beliau. Wa fi af'alihi. Kita mengikuti apa? Perbuatan-perbuatan beliau. Wa fi ahwalihi, kita berupaya apa? Untuk mengikuti ahwal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kondisi ruhani bagi kita, baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Karena hakikatnya ketika kita bertariqah itu adalah untuk menjalankan syariat baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara zahiran wa batinan, secara lahir dan batin, ya. Maka kita pelajari betul itu. Apa itu syariat? Ya. Karena syariat itu isinya kalau enggak fi'lan wa tarkan, ya. Kalau enggak merintah untuk melaksanakan, yang meninggalkan. Ya. Bagaimana kita bisa menjalankan syariat kalau kita tidak tahu apa itu isi syariat? Bagaimana kita bisa menjauhi larangan syariat kalau kita tidak tahu apa yang dilarang di dalam syariat? Ya. Maka kita mesti mengetahui. Kita usaha setiap hari, ya. Ada yang usahanya dagang, ada yang kerja kantoran, ada yang kerjanya proyek, freelance dan lain sebagainya, ya. Kita mencari rezeki yang halal, ya. Bagaimana cara mencari rezeki yang halal gitu? Nah, itu harus dalam kacamata syariat kita melihatnya. Halal itu bagaimana halal itu? Apakah sekedar kita asal cari duit, ya? Maka kalau kita lihat, ya, usulut tasawuf, ya, menurut ulama sufi, As-Sahal At-Tusturi, kata beliau salah satu pokok dalam tasawuf itu adalah aklul halal, ya. Kita bertasawuf itu diantara pokoknya adalah memakan makanan yang halal. Bagaimana nih konsepnya nih? Kita hidup di zaman yang mungkin antara yang halal, yang haram, yang syubhat udah nyampur jadi satu. Maka kacamatanya syariat. Kita lihat, kalau halal itu gampang. Cara melihat rezeki kita halal atau enggak itu gampang. Lihat aja 3P, ya. Ingetin 3P. Nah, ini tambahan ini, 3P. Satu, produknya. Produknya, zatnya itu halal nggak? Jadi kalau kita mau makan sesuatu, kita lihat ini produknya halal nggak? Yang kedua, kalau sudah kita pastikan secara zat, produknya yang kita makan, kita konsumsi itu halal. Yang kedua, kita lihat P yang kedua, prosesnya. Dalam mencari rezeki itu, apakah proses mencari rezeki itu halal nggak? Caranya.
ya. Beras itu halal dimakan. Tapi bagaimana cara cari beras? Prosesnya. Apakah diambil dengan cara yang halal, dengan jalan-jalan yang halal diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Ya. Prosesnya, transaksi-transaksinya, akad-akadnya, ya. Apakah di situ ada akad-akad yang tidak atau bertentangan dengan syariat, ya? Apakah di dalam transaksinya itu mengandung riba? Apakah di dalam transaksinya itu mengandung goror? Ada ketidakjelasan? Apakah mengandung doror, ya, membawa kemudorotan? Apakah dalam transaksinya itu mengandung maisir, kimar, ya, mengandung unsur spekulatif, judi? Nah. Kemudian yang ketiga, dalam mencari makanan yang halal, ya, itu apa? Perilaku. Perilaku dalam kita mencari rezeki itu ada zolim nggak kita tuh usaha? Ada ngurangin timbangan nggak? Ada bohongin orang nggak? Ada memanipulasi nggak? Nah, itu nggak boleh. Maka barulah harta yang kita makan, ya, rezeki yang kita bawa pulang ke rumah, kita kasih makan anak cucu kita, ya, anak kita kasih orang tua kita kasih mertua kita kasih tetangga kita pastiin itu halal, ya, halal. Jadi halal produknya, zatnya secara zat, ya. Lalu yang kedua, halal secara prosesnya, ya. Aspek-aspek syariatnya itu harus dilihat. Yang ketiga, perilaku, ya. Perilaku bagaimana kita cara mencari rezekinya. Apakah misalnya kita memanipulasi data enggak? Ya, bikin laporan palsu enggak? Hati-hati itu duit yang kita bawa itu, ya. Baru ini kehalalan kita. Kehalalan ini bahkan di dalam kitab tasawuf, ya, makanan halal ini akan membawa kepada basirah, ya, mata hati yang terbuka, ya, sehingga dengan kata lain orang yang memakan makanan yang haram itu basirahnya gelap, ya, mata hatinya gelap, ya, dia tidak bisa lagi membedakan mana yang halal mana yang haram, ya. Hati-hati, zaman sekarang banyak yang syubhat, ya. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun, yang halal itu jelas, wal haramu yang haram itu jelas, ya. Tetapi di antara yang keduanya ada yang syubhat. Nah, syubhat inilah yang banyak orang terjebak. Hati-hati, ya. Kita cari rezeki, kita cari yang halal-halal aja, insya Allah berkah. Apa sih dimaksud dengan maqasid syariah? Nah, kita masuk nih pembahasan, ya. Maqasid syariat kita mulai dari pengertian syariatnya dulu nih. Syariat itu apa? Diambil dari kata syara'a, artinya menelusuri jalan yang jelas, ya. Jadi dalam Islam ini banyak istilah-istilah yang artinya jalan. Syariat artinya jalan, thariqah artinya juga jalan, ya. Sabilillah artinya jalan Allah. Banyak itu jalan tuh, istilahnya jalan-jalan. Karena kita menelusuri jalan. Bahkan salik, ya, itu orang yang berjalan. Jalan di mana? Jalan di prosesnya namanya suluk. Masya Allah. Kita jalan. At-tariq ilallah. Tadi kata pengersaban, tariq ilallah zahirun wa batinun. Ada sisi lahiriah, ada sisi batin. Nah, ini sisi lahiriah nih. Sisi lahiriah ini syariat namanya, ya. Di dalam kitab Al-Islamu Aqidah wa Syariah, ya. Ini saya ambil dari berbagai referensi, ya. Karena saya jabatannya ketua bidang kepala bidang kajian literasi tasawuf, maka saya cantuman biar kelihatan ilmiah ini. Ya. Ini dari Syekhul Azhar, Syekh Mahmud Shaltut. Namanya, ya, ini salah satu Syekhul Azhar. Beliau katakan apa? Asy-syari'atu, syariat itu hiya apa? Hiya an-nudzumu, ya, aturan-aturan allati syara'aha Allah, yang disyariatkan oleh Allah, ya. Langsung aja deh terjemahnya biar cepat, ya. Syarat ialah aturan-aturan, ketentuan dan hukum yang disyariatkan oleh Allah, ya, atau yang mengatur tingkah laku manusia fi alaqatihi bi rabbih, ya, dalam hubungannya dengan Allah maupun dengan hubungannya dengan sesama,
baik sesama muslim maupun sesama manusia. Dan juga hubungannya dengan sesama alam raya, ya. Bagaimana hubungan kita dengan air? Tuh, coba itu. Itu diatur di dalam agama kita ini. Ini lahiriah ini. Kalau kita wudhu, ya, jangan buang-buang air, ya. Buka keran jangan kencang-kencang. Kenapa Ustadz? Listrik mahal. Bukan itu ya. Nabi itu ngajarin kita jangan boros, ya. Nah, ada waktu itu ada sahabat. Sahabat ketika mau ambil wudhu, ya, itu mau ngambil wudhu di sungai, ya. Itu Nabi ingatkan, jangan berlebih-lebihan. Walaupun ngambil air wudhunya di sungai, iya, jangan berlebih-lebihan. Coba itu. Ngambil wudhu di sungai dibilang jangan berlebih-lebihan. Lah kan air sungai begitu derasnya, ya kan? Apalagi kalau kita wudhu pakai keran. Coba itu. Kita buka jangan terlalu kencang, itu air boros. Kalau udah air boros, ya, maka nanti kita akan terkena namanya kekurangan air, dan ini sudah terjadi di mana-mana. Terjadi di mana-mana ini kekurangan air. Bahkan di berbagai negara orang udah berebut air. Air ini sudah menjadi sumber yang diperebutkan. Bahkan waktu itu ada konferensinya itu di Bali, konferensi para pemuka agama ngomongin air. Kenapa? Karena hampir tiap agama pasti ada airnya. Orang Islam mau wudu pakai air, mau sholat pakai air, ya kan? Habis junub butuh air buat mandi, ya kan? Di dalam Kristen juga ada, ya kan? Air baptis. Di dalam Hindu juga ada itu. Pakai air sungai itu, sungai Gangga itu. Pokoknya tidak ada agama itu membutuhkan air di dalam pelaksanaan aplikasinya itu. Kalau kita lihat misalnya di dalam fikih mazhab Imam Syafi'i di Safinatun Najah, ya. Bagaimana kita lihat macam-macam air itu, ya. Ini secara syariat aja nih, ngomongin air aja nih. Bagaimana zohir kita dalam memperlakukan air, ya, itu, yang menjadi sumber utama kita, sumber kehidupan utama kita. Karena mayoritas tubuh kita dari air, ya. Kalau kita kekurangan air, mati kita. Kalau kekurangan kuota internet masih bisa minta apa namanya? Minta wifi sama tetangga, ya, atau minta tethering. Tapi kalau kurang air, dehidrasi, ya. Ini air luar biasa, ya. Bagaimana sikap kita terhadap air, ya. Itu Nabi mengingatkan betul itu, ya. Nggak boleh misalnya kita buang air di tempat sumber-sumber air, nggak boleh, itu Nabi ngingetin itu. Nggak boleh kita boros air, ya. Kenapa? Kita lihat contoh baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau wudhu itu pakai berapa mud sih? Kalau mandi cuman berapa mud, ya. Itu Masya Allah. Kita mah kagak bisa. Kita mandi air seember gede. Coba itu. Belum lagi kalau nanti sabunnya belum bersih, ya kan? Muka dibersihin, badan dibersihin, semuanya boros. Belum nyuci lagi. Masya Allah, air itu boros. Ya, ini baru kita ngomongin air ini, ya. Dalam fikih Syafi'i itu ada air hujan buat wudhu. Ada air sungai, coba itu. Itu air sungai itu buat wudhu kita. Coba, ini syariat ini ngajarin ini. Kita wudhu pakai air sungai. Sekarang sungai mana yang bisa dipakai buat wudhu? Coba di Jakarta kita cari itu air sungai yang buat wudhu, ya kan? Jangankan buat wudhu, Ustaz, katanya. Ya. Apa namanya? Dilihat aja orang udah uwe, ya kan? Udah bau limbah, ya kan? Boro-boro buat mandi, ya. Ini kita nanti zaman kita, zaman anak kita, cucu kita, kalau semua sungai udah pada rusak, ya kan, sumber mata air udah pada nggak ada, air pada beli, pada sadar nggak kita beli air, ya. Ini jadi ngomongin air, kita contoh aja nih, ngomongin yang sederhana deh nih, ini syariat nih, karena ini zohiran, air itu zohir, air kita beli aqua sebotol berapa itu, Ustazah Ule? Air aqua yang kecil 4.000. 4.000. Yang sedang. Itu kan nggak seliter, ya? Enggak. 500 mili apa berapa tuh? Coba kalau kita beli bensin berapa seliter? Nah, kagak tahu dah tuh yang biasa naik motor mobil. 10.000 seliter. Itu kan agak harga air sama harga bensin udah hampir sama itu. Kita nggak sadar, kita beli air minum sama bensin sama itu.
ya. Maka kalau kita lihat syariat guru kita ngajarin itu, beliau dapat penghargaan, ya kan? Dapat penghargaan dari pemerintah itu ya. Beliau diangkat menjadi tokoh tokoh lingkungan, duta lingkungan hidup gitu. Karena berhasil melakukan penanaman pohon di sekitar Sungai Citanduy, belum lagi melakukan peremajaan dan lain sebagainya, ya. Ini syariat guru kita itu. Terlihat itu dari syariat secara lahiriah. Kenapa? Karena syariat secara lahiriah itu adalah cerminan dari apa yang ada di batin, ya. Kalau orangnya senang bersih, kalau pakai baju bersih, ya itu emang insya Allah hatinya bersih, insya Allah, ya kan. Tapi kalau rumahnya kotor, nah, wah tenang aja, hati saya bersih walaupun rumah saya kotor. Wah, mana ada, ya kan? Justru gambaran yang zohir itu adalah cermin dari ada yang di hati. Maka guru kita itu ya, di dalam mujangannya itu ya, dalam mujangannya itu apa beliau katakan? Rusaknya masyarakat dan negara itu karena rusaknya kolbu. Saya lupa itu ada di makalah di bulan apa itu guru kita ngomong itu. Coba, beliau katakan rusaknya masyarakat karena rusaknya kolbu. Artinya apa? Artinya rusaknya masyarakat itu adalah cerminan dari yang ada di dalam hatinya. Jadi aneka kriminalitas, pelanggaran moral, perilaku tidak senonoh, ya, pelanggaran berkaitan dengan aturan agama dan negara di negeri kita ini, itu gambaran dari kondisi batin masyarakat kita itu. Itu kondisi batin, itu guru kita itu. Masya Allah. Itu kalimat kalau kita bedah itu, Masya Allah, ya. Maka di sini Syekh Mahmud Shaltut ini mengatakan syariat itu mengatur tingkah laku manusia itu, baik dalam hubungannya kepada Allah, kepada sesama saudara, kepada alam raya dan kehidupan. Ya, bagaimana kita mengatur hidup kita, ya. Bagaimana perilaku kita kepada tetangga, bagaimana perilaku kita kepada anak, perilaku kita kepada istri, perilaku kepada orang tua, itu diatur semuanya itu, ya. Ini syariat di sisi zohir itu yang kelihatan. Yang kelihatan itu sisi zohir. Kita lanjut nih. Nah, nih, biar ada gambaran jelas nih. Kelihatan nggak ini ya? Aman ya? Nah, lihat. Sumber syariat itu Al-Quran, Sunnah. Ini sumber utamanya ya. Walaupun nanti ada ijma, ada qiyas, ada dalil-dalil yang disepakati, ada dalil-dalil yang tidak disepakati. Ya, tetapi utamanya itu Al-Quran dan Sunnah. Ya. Ini syariat. Syariat itu secara general itu isinya ya akidah, ya syariah, ya akhlak gitu ya. Tiga itu pengertian secara general, arti umum. Tetapi kalau kita artikan dalam arti yang lebih sempit, dalam pembagian teknis di sini, syariah itu menyangkut amaliyah, ya. Maka nanti diatur dalam bab-bab fikih. Syariat itu terbagi menjadi dua bab besar. Satu bab ibadah, dua bab muamalah. Ya. Kalau bab ibadah itu tunadzimu alaqatal mukallaf bi rabbih, ya. Yang mengatur hubungan mukallaf dengan Rabbnya. Tetapi kalau yang muamalat itu tunadzimu alaqatal mukallafi bi ghairihi, yang mengatur hubungan seorang mukallaf, ya, dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kita hidup ini tidak sendirian. Kita hidup ini berinteraksi. Ya, kita dalam hidup ini menemui berbagai realitas, menemui berbagai berbagai pihak, ya. Kita hidup ini kan nggak sendiri. Kita hidup ya ini sebagai warga negara, kita hidup ya sebagai anak, kita hidup sebagai orang tua, kita hidup sebagai mertua, kita hidup sebagai tetangga, kita hidup berbangsa bernegara, kita hidup sebagai sama muslim, kita hidup sebagai ikhwan thariqah. Itu ada aturan-aturannya. Nah, ada perilaku-perilaku lahir, perilaku-perilaku zohir itu yang diatur itu.
nggak boleh sembarangan, ya. Ini muamalah ini, ya. Kita mau berdagang, berbisnis, itu diatur, namanya fikih muamalah itu, muamalah maliyah, ya. Bagaimana sih hukumnya minjem duit di bank konvensional, misalnya, itu di bab muamalah maliyah itu. Bagaimana sih kita mau usaha, kita nggak ada duit nih, kita mau ke LKS, lembaga keuangan syariat, misalnya, keuangan syariah, ya. Kalau bank ke bank konvensional kan nggak boleh riba, ya. Maka kita pindah ke LKS, lembaga keuangan syariah. Supaya apa? Supaya duit yang kita makan itu halal. Karena halal itu penting, ya. Karena dari 24 jam kita sehari, paling banyak kita bersinggungan bukan di fikih ibadah. Paling banyak kita itu justru di aspek syariah, bab muamalah itu. Bab muamalah itu. Bagaimana perilaku di dalam pernikahan kita, apakah kewajiban, hak-hak di dalam rumah tangga antara hubungan suami istri sudah terpenuhi atau belum? Apakah hak-hak anak sudah kita penuhi atau belum? Ya kan? Ini insya Allah ini kalau syariat ini dipelajari, ya, bagaimana orang mau mengamalkan kalau dia nggak tahu? Bagaimana dia mau menikah? Maka di dalam anjuran-anjuran para ulama, orang kalau mau menikah harus paham itu bab nikah itu. Harus ngerti apa kewajiban suami, apa haknya istri, apa kewajiban istri. Ya. Jangan yang pertama dicari, nanti kita pakai vendor yang mana ini mau nikah. Waduh, nanti saya mau nikah ini kira-kira nanti hadiahnya apa ya? Jangan itu dulu, kitab syariatnya dulu benerin. Rukun nikahnya apa aja sih supaya nikah ini bisa terpenuhi, ya. Jadi banyak sekali aspek-aspek bab muamalah itu dalam kehidupan yang itu justru mendominasi hidup kita dalam 24 jam itu. Bagaimana fikih jinayat, fikih mawaris, ya, fikih tata negara dan lain sebagainya. Ini semua di bab muamalah ini. Semua hubungan interaksi sosial kita itu ada di bab fikih muamalah itu diatur. Maka fikih itu mengatur. Kita lihat definisinya kalau kita belajar fikih itu al-ilmu bil ahkami syar'iyyati al-amaliyati. Nah, itu kalau kita buka bab fikih kan begitu tuh. Ilmu menyangkut hukum-hukum syariat amaliyah yang bersifat amal zahir. Ya. Yang apa? Al-muktasabu, yang diperoleh, dihasilkan dari apa? Min adillatiha at-tafsiliyah, dari dalil-dalil yang terperinci. Nah, itu definisi fikih. Kalau misalnya dia tunazzimu, ya, dia mengatur persoalan muamalat, persoalan dengan harta. Oh, ini paling banyak ini, persoalan dengan harta ini. Bagaimana harta gonogini, bagaimana orang bisa berantem gara-gara rebutan warisan. Wah, ini di syariat ini adanya nih. Ada di syariat ini. Orang berantem itu ada di syariat. Bagaimana kita memastikan harta yang kita makan itu halal, itu di syariat itu. Di syariat itu. Apakah pekerjaan kita ini, coba kita lihat ya, kita lihat data nih. Saya mau paparkan data ini. Di Indonesia, ini angka judi online sudah mencapai 1.000 triliun. Coba itu. 1.000 triliun. Narkotika 400 triliun. Prostitusi 300 sampai 350 triliun. Itu belum angka korupsi. Jadi transaksi-transaksi yang underground, yang ilegal, yang melanggar syariat, itu nilainya senilai APBN. Coba itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya Allah Gusti. Sedangkan potensi zakat kita nih, kita ngomongin zakat nih. Ngomongin zakat. Kita lihat nih bagaimana aplikasi syariat di Indonesia nih ya. Zakat itu potensinya 327 triliun. Potensi, itu baru potensi. Ya. Kalau aplikasinya bagaimana? Ya, baru di angka 20-an. Targetnya 30, coba itu. Bandingin sama judi online yang udah 1.000 triliun. Itu ya Allah. Kita nggak tahu. Jangan-jangan tetangga kita, keluarga kita itu yang main judi online. Kenapa orang bisa kayak gitu tuh? Ini kan urusannya syariat ini.
Ini melanggar syariat. Kalau dia, ya kenapa sih dilarang judi? Nah ini kita belum belajar makosid nih. Nah, sampai sini ya. Sampai sini, mana ini? Oh nggak ke bawah. Nah ini, pengertian makosid. Sekarang kita lihat makosid apa sih? Ya, makosid ini temannya mak. Makosid ini bentuk jamak dari maksud yang artinya itu tujuan, maksud. Ya, dalam doa kita itu kan kalau mau zikir ilahi anta maksudi. Nah itu dari situ kalimatnya sama itu. Dari qasada yaqsidu qasdan wa maqsadan. Nah itu. Ya kalau kita apa itu namanya? Wazannya ya. Dari qasada yaqsidu itu tujuan. Jamaknya namanya maqasid. Nah, sedangkan syariat itu artinya antara lain berarti agama. Jadi kalau disimpulkan apa sih maqasid syariah? Uraian tentang maksud-maksud tujuan kehadiran syariat Islam. Jadi syariat Islamnya ada tujuannya. Siapa sih ulama yang memperkenalkan istilah ini? Namanya Imam Abu Ishaq Ibrahim bin Musa Asy-Syatibi. Ya. Wafat 790 Hijriah. Ya, atau 1388 Masehi. Ya, memang ada ulama-ulama sebelumnya yang bicara tentang makosid, tetapi bukan makosid syariah. Ya, ada misalnya Syekh Izzuddin bin Abdissalam itu sudah bicara juga tentang makosid. Ya, Imam Ghazali juga sama, itu bicara tentang makosid. Ya, banyak ulama, Imam Qarafi juga sama dan lain sebagainya. Ya, maksudnya itu apa? Dilihat dari dua sisi. Maksudus syari', maksud dari peletak syariah, maksud Allah Subhanahu wa taala. Jadi upaya mengetahui menjelaskan apa yang berada di balik ketetapannya. Kita coba nih, kira-kira nih Allah memerintahkan kita sholat tujuannya apa sih? Nah, itu maksud syariat. Kemudian dari sisi pelaksana syariat, sikap kita terhadap syariat itu. Ya, bagaimana niat kita, ucapan kita, tingkah laku kita, apa berkesesuaian dengan syariat atau enggak? Maka tujuan dari kehadiran syariat ini tidak lain ya adalah apa? Kemaslahatan manusia dunia dan akhirat. Nah, ini simplicity-nya begini nih. Apa sih tujuan dari seluruh syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, yang diajarkan kepada para sahabat sampai ke kita sampai hari ini? Itu tidak lain, syariat itu tujuannya untuk kemaslahatan manusia dunia dan akhirat. Ajilan wa ajilannya, untuk masa sekarang ataupun yang akan datang. Ya. Juga untuk menghindarkan mukallaf dari pengaruh keburukan hawa nafsu, sehingga ia menjadi hamba Allah yang patuh secara sukarela, sebagaimana kenyataan bahwa ia pun patuh terhadap kehendak Allah secara terpaksa. Nah, gimana ini maksudnya, Ustaz? Nah, kehendak Allah itu ada dua. Satu, kita itu patuh kepada kehendak Allah yang takwiniyah. Semua ini, yang sholat, nggak sholat, semuanya pasti patuh nih, takwiniyah. Apa contohnya Ustadz? Contohnya jantung berdetak tanpa dipikirin. Ya, itu kehendak Allah, takwiniyah itu. Yang minum homer, yang berzina, ya, yang berbuat maksiat, itu pasti tunduk jantungnya itu ngikutin ketentuan Allah itu. Ya, itu takwinnya itu pasti terjadi sesuai kehendaknya. Maka tidak ada di alam raya ini yang tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam Al-Qur'an disebutkan ya, semua apa yang di langit, apa yang di bumi ini semuanya sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Coba kita lihat matahari. Ya, nggak pernah terlambat. Kita yang terlambat. Ya. Nggak kebayang kalau matahari terlambat. Ya kan? Waduh, kiamat itu. Nggak pernah terlambat itu walaupun cuma semenit. Itu kehendak takwiniyah itu Allah Subhanahu wa taala, ya. Kehendak takwiniyah itu. Semua itu tunduk. Bagaimana aliran darah, bagaimana sistem kerja paru-paru, bagaimana sistem kerja otot, bagaimana pertumbuhan tulang dan gigi bagi anak, bagaimana sistem metabolisme tubuh. Itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini kehendak takwiniyah. Yang kedua ini nih, yang kehendak tasyri'iyah, yang berkaitan dengan tuntunan agama. Nah, ini tidak semua orang ya bisa tunduk patuh. Maka dalam maqasidus syariah itu, dengan kita mengetahui tujuan dari syariat itu, diharapkan kita menjalankan syariat itu dengan legowo.
menjadi lebih mudah kita laksanakan. Kenapa? Kita tahu tujuan-tujuannya. Apalagi orang-orang yang masyarakat tinggal di perkotaan, ya, yang berupaya segala sesuatu harus dibikin nalarnya, harus dicarikan logikanya, harus dicarikan argumen ilmiahnya. Wah. Padahal di dalam Islam sendiri tidak semua ajaran dalam syariat Islam itu bisa ditangkap, dijangkau oleh nalar kita, oleh akal kita. Ada yang tidak bisa dijangkau. Maka itu ada istilahnya nanti ajaran Islam yang bersifat ta'abbudi, ya. Udah kita menghamba aja, nggak usah kita pikirin kenapa ya kok kalau sholat subuh 2 rakaat gitu ya. Padahal kan kalau pagi-pagi olahraga mah sehat 10 rakaat kayak biar agak apa namanya langsingan gitu. Boleh nggak usah saya nambahin sholat subuh jadi 10 rakaat. Kalau pagi-pagi olahraga kayaknya sehat gitu. Itu nggak boleh itu kayak gitu ya. Itu ta'abbudi. Udah kita patuh dah sam'an wa ta'atan, kita nurut aja udah. Gak usah kita mau tambah-tambahin, nggak bener. Biar kata jumlahnya kita tambahin itu nggak bener ya. Ustadz, kenapa sih saya buka puasanya Isya aja deh, biar pahalanya agak gedean gitu ya. Tambahin lumayan sejam lagi pahalanya gedean. Ya nggak boleh. Ya buka maghrib ya udah ikut aja, udah kita ikut aja udah. Aturan Allah mah udah kita nurut. Nanti ada ajaran-ajaran Islam yang sifatnya ta'akuli, ya, bisa dijangkau oleh nalar kita. Atau ulama menyebutnya ta'lili, bisa dicarikan ilatnya, ya. Maka nanti ajaran-ajaran Islam itu semua bisa kita carikan hikmahnya. Nah, tetapi untuk kita carikan ilatnya, ini perlu pendekatan lain, perlu khusus. Karena kalau ilat itu harus jelas jelas terukur, ya. Saya kasih contoh. Misalnya, kenapa sih orang diperbolehkan misalnya berbuka puasa di dalam safar? Kira-kira ilatnya apa itu? Kira-kira ilatnya apa kok? Orang boleh sih buka puasa ketika dalam perjalanan gitu? Kalau misalnya ilatnya, supaya meringankan Ustadz, karena dalam perjalanan itu berat. Wah, kalau misalnya ilatnya berat, wah ini nanti ukuran berat ini beda-beda tiap orang. Maka ilat kenapa orang itu boleh berbuka puasa ketika safar itu bukan berat atau mudahnya, bukan. Kenapa? Karena itu akan subjektif. Buat orang misalnya safar ya dari Jakarta ya ke Rawamangun ya kan, macet. Kayaknya berat itu Ustadz. Ya kan, bulan Ramadan saya buka puasa aja deh, soalnya berat nih Ustadz, saya udah dapat ilatnya nih, berat saya buka puasa aja deh. Kenapa macet Ustadz? Waduh, enggak, bukan itu. Justru ilatnya di safar itu bukan beratnya, tapi apa? Akhirnya ditetapkanlah bahwasanya ilatnya itu karena masafatus safar, jarak. Kenapa? Ilat itu harus jelas terukur. Jaraknya berapa? 88 kilo. Walaupun misalnya naik kereta cepat, duduk enak, cuman sejam dari sini ke Bandung. Ya, nggak ada berat-beratnya tuh. Boleh nggak Ustadz? Ya, saya buka puasa. Boleh. Kenapa? Ya ilatnya. Udah memenuhi itu masafatus safar ya. Jarak perjalanan yang diperbolehkan orang berbuka puasa. Gitu. Jadi bukan ilatnya itu. Maka nanti untuk ilat itu ada pembahasan khusus ya. Ya mura'atul ilal, bagaimana kita menelisik, maka nanti ada istilahnya masalikul illah ya, cara-cara untuk mencari ilat. Tapi kalau hikmah itu bisa kita carikan. Setiap kita bisa menemukan hikmatut tasyri' ya, hikmah dari pensyariatan suatu ajaran dalam Islam. Kenapa orang ada hikmahnya sholat, kenapa sih gitu. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini Imam Syatibi dalam Al-Muwafaqat. Hadhihi syari'atu, syariat ini ada panjangannya, cuman saya singkat aja. Wudi'at, diletakkan atau dibuat litahqiqi maqasidi syari', untuk mencapai tujuan syari'. Siapa itu syari'? Allah Subhanahu wa taala. Fi qiyami masalihihim, dalam menegakkan kemaslahatan fid dini wa dunya ma'an, dalam urusan agama dan dunia secara simultan, secara bersamaan. Tuh. Jadi tujuan syariat itu bukan lain, ya selain apa? Menegakkan kemaslahatan untuk kita. Allah nggak butuh sholat kita. Allah nggak butuh puasa kita.
Allah nggak butuh zikir kita, nggak butuh. Itu buat siapa sih? Kita jalanin ibadah. Kenapa kita makan yang halal? Kenapa sih dilarang riba? Kenapa sih dilarang maisir, dilarang judi? Itu kemaslahatan kita sendiri, bukan buat siapa-siapa. Ya. Maka kalau kita ikut syariat, insya Allah selamat hidup kita. Insya Allah selamat hidup kita. Ya. Jangan jauh-jauh itu. Jangan jauh-jauh dari syariat itu ya. Ini zohir. Zohirnya ini syariat penting sekali nih. Karena hakikat itu ada di dalam syariat itu ya. Sekarang begini, wah yang kita pentingin hakikat Ustadz khusyuk. Ya ente nggak sholat, gimana mau khusyuk? Khusyuknya kan ada di dalam sholat. Nomor satu syariatnya dulu ente laksanain, baru ente bisa ketemuin itu hakikat. Nah, maka di dalam definisi ihsan itu antak budallaha, ya engkau menyembah kepada Allah ka'annaka tarahu, seakan-akan kamu melihatnya. Lihat kalimatnya itu. Antak budallah dulu, kamu beribadah dulu kepada Allah. Antak budallah itu syariat. Baru habis itu ka'annaka tarahu. Nah, seakan-akan kamu melihatnya. Fa illam takun tarahu, kalau kamu tidak mampu melihatnya, fa innahu yaraka, maka sadarilah, yakinlah Allah melihatmu. Kan begitu. Kita mau, misalnya kita mau bayar zakat. Wah, kita bayar zakat aja itu. Yang penting ikhlas Ustadz. Ente tahu cara ngitung zakat? Nggak tahu. Dah. Ini sama aja ini. Ya. Ya. Saya mau sholat Ustadz. Yang penting saya ikhlas dulu. Wah, khusyuk dulu. Ente tahu nggak caranya sholat? Tahu nggak rukun sholat ada berapa? Tahu nggak yang batalin sholat? Tahu nggak sunnah-sunnah sholat? Kalau nggak tahu, pelajarin dulu syariatnya itu, ya. Maka nanti di dalam, saya nggak ambil kutipan, itu ada di dalam Miftahus Sudur itu ya. Maratibul wusul ilallah itu. Itu ada cara wusul kepada Allah itu dengan 3 fase itu dalam Miftahus Sudur itu ya. Yang pertama itu syariat dulu. Islam, iman, ihsan, ya. Anak-anak kecil kan belajar syariat dulu tuh. Anak kecil belajar Allahu Akbar, syariat dulu. Jangan kita langsung ajarin suruh khusyuk, itu belakangan. Yang penting syariatnya dulu benar, ya. Tutup auratnya dulu, ya. Kita ajarin anak-anak perempuan kita, ya, kalau keluar rumah, ya, dari kecil, ya, kita punya anak, jangan dibiarin aja, ya. Pakai celana pendek, dia main sepeda, atau anak perempuan, kudu disayang itu ya. Tuh diajarin itu menjalankan syariat sejak dini itu ya. Kalau mau jajan keluar, ya, jangan sampai apa namanya, Pak. Saya lihat sering anak kecil tuh cuman pakai kaos kutang doang, celana pendek doang, nggak apa-apa Ustaz, masih kecil ini. Ya iya, kalau dibiasain takutnya keterusan, ya kan? Soalnya banyak yang udah gede, ya, kalau jalan-jalan di mall pakai kutang doang. Ya, ini mungkin waktu kecilnya ya memang begitu, dibiarin aja mak-maknya, ya. Akhirnya keterusan. Nah, ini urusan syariat ini, ya. Anak-anak kita, ya, bagaimana sholatnya kita ajarin, ya. Bagaimana anak-anak kita itu dalam apa menyambut masa baliknya, ya. Karena kalau udah balik itu jadi mukallaf, udah dapat kewajiban syariat, ya. Kita ajarin fardu-fardu ain buat seorang mukallaf apa aja sih, ya, apa aja sih yang wajib bagi perempuan, apa aja sih yang wajib bagi laki-laki, ya, kita ajarin tuh, kita orang tua, terutama anak-anak yang udah mau balik, kita punya anak mau balik, kita ajarin tuh, ya. Ini penting nih, karena banyak orang tua, ya, yang dipentingin makan aja, dikit-dikit, udah makan belum, Kak, udah makan belum, ya, ya. Kita bukan lagi miara kambing. Kalau kambing kita urusin makannya. Kalau manusia bukan cuma makan, kita urusin bagaimana zohirnya, kita urusin makannya, ya. Tapi juga ibadahnya kita urusin, ya. Kita urusin. Insya Allah, kalau ini syariat kita jalanin, maslahat buat kebaikan anak-anak kita, cucu kita, keluarga kita semuanya, ya. Kemudian, nih kata Imam Ghazali ini, ya, nu'ni bil maslahah. Apa sih kemaslahatan itu? Al-muhafadzatu ala maqsudi syar'i, ya, memelihara tujuan syariat. Apa itu tujuan syariat? Minal khalqi khamsatun, ya.
Tujuan syariat bagi makhluk itu ada 5. Apa itu? Wa huwa ayyafadhu alaihim dinahum wa nafsahum wa aqlahum wa naslahum wa malahum. Memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, harta mereka. Ya. Kita melihara agama kita, kita jaga itu agama kita. Ya. Maka nanti lahir dari sini perintah kita belajar agama. Ya. Kemudian memelihara jiwa, nanti lahir dari memelihara jiwa ini kita dilarang untuk segala hal yang bisa mengancam nyawa, itu dilarang. Untuk memelihara akal, nanti lahir larangan minum khamr, ya. Ada kewajiban untuk belajar, itu dalam rangka memelihara akal, ya. Dalam rangka memelihara keturunan, dilarang berzina, ya, supaya keturunan kita baik, bagus, sehat. Karena keturunan ini nanti akan membentuk keluarga. Keluarga ini adalah pilar dari masyarakat. Kalau keluarganya baik, masyarakat baik. Kalau masyarakat baik, satu negara baik. Tapi kalau keluarganya rusak, masyarakat rusak. Kalau masyarakat rusak, satu negara bisa rusak. Itu di awal dari proses-proses dalam keluarga. Kemudian menjaga harta. Bagaimana dilarang mencuri, ya, dilarang mengambil hak orang lain, orang membayar zakat, belanja juga diatur, ya. Wa idza anfaq apa? Dalam Al-Qur'an dinyatakan, idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama, ya. Kalau belanja itu jangan boros, tapi juga jangan pelit. Tapi di antara keduanya, yang moderat lah, qawama gitu, ya. Di antara keduanya. Nah, fakullu ma yatadhammanu hadhil usul al-khamsah bahwa maslahatun. Maka setiap hal yang mengandung 5 tadi, memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, memelihara harta, fahuwa maslahatun, maka dia itu disebut sebagai maslahat, kemaslahatan. Wa kullu ma yafutu hadhil usul, dan setiap hal yang mengabaikan atau luput dari 5 hal yang tadi, fahuwa mafsadatun, itu adalah mafsadat. Wa daf'a maslahatun, dan menolak mafsadat itu ada termasuk maslahat. Nah ini 3, 1, 2, 3, 4, 5 tujuan syariat atau tujuan dari kehadiran agama, ya. 1 memelihara agama, 2 memelihara jiwa, 3 memelihara akal, 4 memelihara keturunan, 5 memelihara harta. Maka setiap aktivitas kita, setiap kebijakan kita, keputusan kita, ini tidak boleh lepas dari 5 aspek ini, ya. Ini aspek-aspek tujuan dari syariat kita. Mungkin itu sebelum ada tanya jawab, kalau ada. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Ada, Ustadz. Baik, terima kasih Kang Ustadz F. Alhamdulillah, ini Masya Allah, berarti kan secara tidak langsung maqasid syariah ini memang kita sebagai pengamal amalan amaliyah Thariqat Qadiriyah Naqsabandi Marok Suryalaya, juga pengamal salah satu sebuah thariqat gitu kan, kita juga harus tidak boleh menyampingkan syariat itu sendiri, karena kan memang kita juga kan harus belajar keseimbangan antara iman, Islam dan ihsan, dan kemudian materi yang Ustadz M ini kebetulan di kaki yang pertama nih, Islam itu sendiri. Terima kasih Ustadz F. Ini kalau misalnya sambil ngobrol aja, kita sekalian, tadi ada pertanyaan yang masuk itu, contoh dari maqasid syariat di kehidupan sehari-hari itu yang lebih simpelnya lagi itu seperti apa sih Ustadz? Contohnya, ya, dalam rangka memelihara agama, itu lahir syariat dakwah. Itu dakwah itu dalam rangka memelihara agama itu. Coba kalau nggak ada yang dakwah itu, orang lupa apa sih akidahnya, ya kan? Jangan-jangan akidahnya udah bukan rukun yang 6 itu, udah ganti itu. Iya. Padahal syariat itu dibangun di atas akidah. Syariat itu dibangun di atas akidah. Jadi akidah atau nomor 1 misalnya iman kepada Allah. Ya, kita yakin al-haqiqah itu hakikat. Maka agama itu kan 3 ya. Cakupannya tadi kan akidah, syariah, akhlak. Maka semua hal, ya, yang dilakukan dalam rangka memelihara agama, dalam rangka menguatkan akidah, dalam rangka menjalankan syariat, maka itu termasuk maqasidus syariah. Kita berkesesuaian dengan maqasidus syariah, tujuan kehadiran agama. Saya kasih contoh di sini, memelihara jiwa. Nggak boleh kita yang namanya membahayakan orang lain.
Nggak boleh tuh. La dororo wala diroro. Jangan kamu bahayakan orang lain, jangan bahayakan diri sendiri. Nggak boleh nggak boleh kita namanya membunuh janin. Nggak boleh kita menyakiti anak. Maka semua hal yang bisa menyakiti manusia, jiwa manusia, mencoreng nama baik manusia, mengurangi martabat manusia, itu dilarang dalam Islam. Jadi aneka ajaran Islam itu, ya, kalau dilihat tujuannya itu nggak lepas dari 5 ini. Memelihara jiwa, memelihara akal, ya. Dalam rangka memelihara akal, kita diwajibkan belajar. Supaya apa? Supaya kita cerdas, bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, ya. Mana yang nalar sehat, mana yang nalar orang sakit. Sekarang banyak orang nalarnya sakit. Bayangin, perempuan sama perempuan nikah. Itu apa nggak rusak akalnya itu? Itu kan akalnya rusak itu. Maka di sini kita harus lihat hati-hati terhadap anak cucu kita. Dalam rangka memelihara akal ini, kita perhatikan konten-konten di media itu hati-hati. Karena ada yang memang ideologinya itu pro terhadap LGBT. Karena setiap produk ataupun konten itu tidak lepas dari what view, ya, dari konsep-konsep pandangan propaganda barat, ya. Bagaimana orang ingin dirusak itu, ya, terhadap konsep-konsep yang ada di dalam dirinya itu. Maka dalam Islam itu harus dikuatkan akidahnya, harus ditanamkan, diperkuat. Di dalam tarekat kita kan jelas itu. Itu dalam rangka memelihara agama itu. Bagaimana kita zikir la ilaha illallah itu, menggaung itu setiap hari itu. Bagaimana kita menjalankan sholat, itu kan memelihara agama itu. Kalau udah nggak ada yang sholat, nggak ada yang zikir, udah nggak terpelihara agama. Maka kalau tidak ada yang memelihara agama, ini agama rusak. Kalau tidak ada anjuran atau perintah untuk mau merawat jiwa, membersihkan diri, ya, Allah menyukai kebersihan. Kemudian kita merawat diri, memelihara kebersihan diri kita, jiwa kita, itu bagian dari memelihara jiwa. Maka dalam tarekat itu memelihara agama itu tadi jelas. Memelihara jiwa, kita ada tazkiyatun nafs, ada zikrullah, membersihkan kolbu dari aneka kotoran-kotoran hati, ya, menyembuhkan penyakit-penyakit batin, itu dalam rangka memelihara jiwa, ya, hifdzun nafs, memelihara akal. Kita ada hikmah ilmiah itu belajar memelihara akal, ya. Nggak boleh namanya dalam syariat itu dilarang minum khamr. Kenapa dilarang minum khamr? Karena minum khamr itu bisa memabukkan. Kan ilatnya di situ. Ilatnya apa? Memabukkan. Maka topi miring, kemudian saya nggak tahu nama-nama minumannya, yang nggak pernah nyobain. Itu ilatnya apa? Ilatnya kan memabukkan. Yang dilarang itu cuma khamr. Tapi apakah minuman-minuman soju misalnya yang dari Korea, ya kan? Yang kalau udah mabok, ya kan? Film-filmnya itu banyak itu mengiklankan minuman-minuman keras itu. Soju-soju begitu kan? Itu kan bisa merusak akal, itu dilarang dalam Islam itu. Itu kita mengimpor, hati-hati itu, kita mengimpor budaya itu yang tidak sesuai dengan syariat misalnya. Tidak semua, karena kita dalam rangka perang budaya, perang teknologi dan lain sebagainya itu. Memelihara keturunan, ya. Dalam Islam tidak bayi itu harus jelas, ya, siapa bapaknya. Itu rangka memelihara keturunan. Maka ada yang buat survei atau riset, ya, itu di Eropa itu karena tidak ada kejelasan, ya. Banyak orang yang punya anak tanpa nikah, banyak itu amburadul itu. Ini bapaknya siapa, ini nyampurnya ke siapa, nggak jelas itu. Bin siapa itu nggak jelas itu, nggak jelas itu. Dan itu sangat kemungkinan terjadi nikah sesama saudara itu. Itu karena tidak jelas. Kalau di Islam itu dari sejak awal sudah dirawat. Bagaimana keturunan itu harus jelas mana bapaknya, mana ibunya. Bahkan anak zina itu misalnya itu binnya binti ibunya kan, bukan bin bapaknya itu. Nah, itu supaya jelas itu keturunan itu nggak boleh itu. Misalnya tahu-tahu ada seorang perempuan karena goflah, ya, akhirnya hamil. Karena hamil, dia punya anak di luar nikah. Kemudian nikah, yang nikahin bukan itunya
Maka dia menjadi, kalau kan udah ada fatwanya Iya. itu binnya binti ibunya itu untuk menjelaskan itu keturunan itu. Memelihara harta juga sama, ya, termasuk dalam mengelola uang itu ya. Kalau lihat itu kan dalam Al-Quran itu ya, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah, makanlah di muka bumi ini apa-apa yang ada di muka bumi ini halalan thayyibah, yang halal dan thayyib. Thayyib itu artinya baik. Termasuk makna thayyib itu adalah baik di kantong kita, finansial kita. Ini banyak orang kalau nggak bisa beli langsung pay letter. Itu nggak thayyib di kantong kita, hati-hati ya. Makanan juga sama, ya kan? Misalnya sate atau misalnya yang banyak kolesterolnya, itu halal tapi belum tentu thayyib buat orang-orang yang menderita penyakit-penyakit tertentu. Itu contohnya. Oh, sudah Ustaz. Udah ya, lebih banyak. Nah, ya, mudah-mudahan yang bertanya sudah masuk dari jawabannya. Ini ada pertanyaan lagi nih Ustadz nih. Ustadz, sudah disampaikan nih tentang syariat-syariat itu sendiri kepada anak-anak, kepada remaja gitu kan. Sebenarnya mereka paham akan hal itu sendiri gitu. Cuman kadang-kadang mereka itu melanggar lah atau ada yang berdosa bodoh teuing lah atau yang ya udahlah ntar aja lah. Nah, bagaimana sih cara menjelaskan ke mereka lah yang baik-baik supaya mereka itu akhirnya yakin kalau syariat itu penting di kehidupan mereka. Mohon dijelaskan Ustaz. Bagaimana cara untuk menjelaskan ke anak-anak remaja ini untuk akhirnya mereka yakin tentang syariat, Remaja, ya. pentingnya syariat itu. Nilai-nilai begini, saya mau kasih garis bawahi. Saat ini berbagai nilai itu berseliweran, terutama di media. Setiap konten, setiap tulisan, setiap media itu kan dibuat oleh orang ya. Nah, orang itu tidak semua yang membuat konten itu orang yang paham syariat atau menjalankan syariat. Nah, anak-anak kita itu terpapar oleh media. Jadi mereka tidak lagi bisa membedakan mana nilai-nilai yang sesuai dengan syariat Islam, mana yang memang nilai-nilai yang bertentangan dengan syariat Islam. Maka kenapa banyak anak-anak muda kita ya itu yang hidupnya dalam kesehariannya itu jauh dari syariat Islam. Baik dari cara dia berpakaian, kemudian cara bergaul, kemudian dari makanan dan minuman. Nah, itu tidak boleh kita abaikan dari pihak keluarga nomor satu. Dari keluarga itu. Dari kecil. Maka jelas itu dalilnya itu kan. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak itu lahirkan dalam keadaan fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisanihi. Bapak ibunya lah yang menjadikan dia itu Nasrani, Yahudi, ataupun Majusi. Artinya kedua orang tua itu punya peranan vital. Bahkan dalam Al-Quran misalnya, ada ayat bunyi itu, Hu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ayat ini, kata ulama, menunjukkan bahwasanya dakwah dan pendidikan itu dimulai dari rumah. Dari rumah. Ya. Dari kecil itu. Maka pesan Nabi kepada Ibnu Abbas misalnya waktu masih kecil itu, ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tijahak. Itu masih kecil itu dia dikasih nasihat sama Nabi itu. Ya bunaya, ihfadillah yahfadka, jaga Allah, Allah jaga kamu. Sekarang kita cari ada orang tua ngomong sama anaknya, ihfadillah yahfadka, ada nggak? Jaga Allah, Allah jaga kamu. Jaga Allah, Allah akan ada di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah, kalau kamu meminta sesuatu, minta tolong sama Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, kalau kamu minta kepada Allah, kamu minta tolong sama Allah, fasta'in billah. Kalau seandainya seluruh manusia ingin mencelakakan kamu, itu tidak akan berhasil kecuali atas izin Allah. Kalau semua makhluk ini mau bekerja sama, gotong royong, ingin membuat kamu mendapatkan manfaat, itu tidak akan terjadi kecuali atas izin Allah. Itu lihat ajaran Nabi kepada Ibnu Abbas itu.
Jadi nilai-nilai Islam itu harus ditanamkan berulang-ulang. Karena gempuran media tidak bisa dibendung. Gempuran media, produk-produk, bahkan produk-produk pemikiran yang itu jauh dari aspek syariah ya, bahkan mengajarkan jauh, ya, itu merusak sekali, merusak moral, merusak agama, merusak jiwa, merusak akal, bahkan merusak keturunan, merusak harta. Itu judul itu kan merusak harta, itu judul itu rusak harta itu. Dan itu pelakunya di antara yang terbesar itu anak-anak muda. Anak-anak muda itu main judul. Kenapa? Karena dalam konsep dia, ketika orang bermain judi, itu bisa kaya secara instan. Berarti ada nilai syariat yang hilang di situ. Padahal syariat udah mengatakan, kalau mau dapat rezeki, kerja. Kalau mau rezeki berkah, sedekah. Kalau mau tambah berkah lagi, bakti sama orang tua. Kasih kita punya rezeki, kasih sama orang tua. Ya, kita perhatikan kaum duafa di sekitar kita. Ya, maka kata Nabi SAW waktu ada sahabatnya cerita tentang kesuksesan dirinya, kata Nabi, kamu itu ditolong bidu'afaikum, dengan sebab doanya orang duafa di antara kamu. Ya. Nah, kita nggak ada nih konsep-konsep begini nih. Ini konsep-konsep syariat yang harus diajarkan sejak dini nih. Dan itu secara bertahap, berjenjang, berkelanjutan. Jangan misalnya diajarin syariat bulan Ramadan doang. Ya, jangan anak-anak kita, remaja-remaja kita diajarin agama cuman pas sholat Jumat doang, khotib Jumat. Ya, belum lagi pelajaran agama misalnya di sekolah-sekolah umum cuman sejam atau 2 jam seminggu. Itu pun kalau dia nggak ngantuk. Ya, maka di rumah ini penting sekali ya. Tapi bagaimana anak kita bisa ngerti syariat kalau bapak ibunya kagak ngerti? Jadi nomor 1, pelajari dulu orang tuanya, ngerti dulu syariat. Apa yang Allah perintahkan, apa Allah larang. Bagaimana kita bisa menjalankan syariat kalau kita nggak tahu apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang? Gitu. Itu kira-kira Ustaz Daulay. Terima kasih Ustadz EF. Berarti memang luar biasa Maqasidus Syariah untuk yang untuk kehadiran, tujuan dari kehadiran agama itu, yang 5 poin yang Ustadz sampaikan ini memang amat sangat harus kita ya tanam dalam bukan hanya dalam diri, bukan hanya dalam pikiran juga, tapi dalam hati kita juga, kita mencoba mengaplikasikannya itu sendiri Ustadz. Bentar, kayaknya berarti kalau bisa secara tidak langsung, ini pentingnya pelajaran tentang syariah itu adalah bagaimana kalau misalnya selanjutnya nanti Ustadz EF kalau misalnya berkenan untuk pemahaman tentang kajian tentang syariat itu sendiri, dalam artian maksudnya kan di ini studi kasus yang memang sepertinya sudah lumrah terlihat gitu ya di kalangan kita sebagai Ikhwan Thoriqot. Minimnya pemahaman tentang fikih itu sendiri Ustadz. Jadi entah itu dari segi wudhu, entah itu dari segi sholat, bagaimana kita harus bersaf, karena saat sholat itu safnya tuh seperti apa gitu. Kadang banyak kita lagi sholat dengan orang-orang yang sangat kental sekali dengan syariahnya. Sekarang suka bilang gini, oh orang Thoriqoh kok sholatnya renggang-renggang sih, gitu kan. Oh orang Thoriqoh kok sholatnya gini-gini sih, begitu-gitu sih, kan banyak bahasa-bahasa di luar sana yang seperti itu. Berarti kan secara tidak langsung, mohon izin untuk Ustadz EF nanti kedepannya mungkin bisa memberikan pemahaman pentingnya syariat itu sendiri, khususnya tentang syariat muamalah itu sendiri Ustadz EF. Seperti itu. Allah. Poin yang harus kita bisa golkan adalah bagaimana murid pengersa Abah bukan hanya bisa menyelam dalam ruhaniyah, tapi juga bisa paham dalam zahirnya, dan juga bisa paham, bisa tahu hukum-hukum syariat itu sendiri, seperti itu. Terakhir Ustadz, sebelum kita selesai gitu kan, kira-kira conclusion dari Ustadz itu sendiri, kemudian seperti apa, dan sekaligus bisa ditutup dengan doa Ustadz, silahkan. Ya, Maqasidus Syariah itu ini bahasan yang sebetulnya dia aspeknya luas. Dia itu sebetulnya bisa dikatakan bagian dari usul fiqh yang kemudian akhirnya dia berkembang menjadi ilmu tersendiri ya, menjadi ilmu Maqasidus Syariah ya.
Ada misalnya Syekh Ibnu Ashur ya, itu membahas khusus tentang maqasid syariah. Kemudian nanti muncul dari maqasid syariah ini bukan hanya dalam arti untuk menemukan hukum syariat. Jadi dia menjadi salah satu konsep, jadi salah satu metode dalam menetapkan hukum syariat. Jadi kita lihat bagaimana nususnya, bagaimana fiqhul waqi', dan kita kembangkan dengan maqasid syariah. Karena gini, nusus itu atau nas-nas syariat itu mutanahiyatun, sudah berhenti. Ya. Tetapi al-waqa'i wal waqa'i'u ya ghairu mutanahiyatin. Tetapi kejadian-kejadian ya, perilaku-perilaku itu muncul ya yang tidak pernah ada batasnya, itu selalu akan muncul. Dan di dalam Islam setiap aktivitas perbuatan itu ada hukum syariatnya. Jadi semua aktivitas amalia itu ada hukum syariatnya. Itu tidak bisa lepas dari yang 5 itu, hukum syariat itu. Kalau nggak wajib ya haram, kalau nggak haram ya mubah, kalau nggak mubah ya makruh, ya. Apalagi satu lagi, mubah, udah semua ya. Sunnah, sunnah. Nah, sunnah. 5 itu. Nah, kita memahami tujuan dari kehadiran syariat, maqasidus syariah ini saya angkat dalam kajian online ini. Kita lihat jejak mursyid, bagaimana sih kalimat syariat di dalam kitab Miftahus Sudur yang menjadi rujukan utama. Itu saya nggak angkat semua loh. Masih ada bahasan Bangsa Aba Anom menyinggung tentang syariat dalam kitab Miftahus Sudur yang mungkin itu luput dari perhatian kita, padahal itu menjadi rujukan utama kita gitu dalam kitab Miftahus Sudur itu. Jadi maqasid syariah ini diantara niat saya adalah bagaimana kita bisa melihat keagamaan kita, situasi, kondisi sosial masyarakat kita itu dari aspek syariah, terutama memenuhi 5 aspek ini enggak, sehingga kita punya tolok ukur di dalam menentukan aktivitas itu apakah masuk dalam kategori syariat atau tidak. Ya, sehingga pada akhirnya kita semakin yakin bahwasanya syariat ini memang untuk kemaslahatan kita. Syariat ini bukan untuk Allah, ya. Syariat ini untuk keluarga kita, masyarakat kita, sehingga masyarakat kita ini menjadi masyarakat yang senantiasa, kalau bahasanya Syekh Yusri itu asy-syari'atu ahkamullah. Syariat itu adalah hukum-hukum Allah. Wal haqiqatu qadarullah, dan hakikat itu adalah ketetapan dari Allah. Wat tariqatu, dan tariqah itu adalah muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah, fitan fidhi, di dalam melaksanakan ahkamillah, hukum-hukum Allah, waridha, dan ridha biqadarillah, dan ridha dengan takdir dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketiga aspek ini adalah ruhaniyatun Nabi Muhammad SAW, min ahwalin Nabi SAW, yang itu harus kita amalkan dalam Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah. Sehingga tadi kalau kata Ustadzah Ule itu, syariat dan tarekat kita itu bisa kita satu padankan, berjalan beriringan. Jangan sampai ada yang ketinggalan salah satunya. Karena kalau ketinggalan salah satunya, itu dari Miftahus Sudur itu ada itu. Ghairu maqbulatin, nggak diterima. Nah, itu konklusi pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Ep atas waktunya. Kita tunggu untuk tema-tema selanjutnya, mungkin bisa dibahas lagi yang tadi Ustadz Ep bilang, ada poin-poin di Miftahus Sudur yang luput dari pemahaman kita atau pembahasan kita. Jadi mungkin itu bisa Ustadz Ep naikin lagi buat nantinya bisa menjadi pengetahuan untuk kita sekalian di sini. Terima kasih sekali lagi Ustadz Ep, dan terima kasih untuk Ikhwanul Ahad Thariqat Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya yang sudah ikut hadir di kajian Jejak Mursyid episode 7 bersama Ustadz Saifullah. Kita ketemu lagi di Jejak Mursyid minggu depan dengan materi yang berbeda dan juga dengan Ustadz yang berbeda. Saya Siti Rahimah undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.